Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Muhammad Nabil Sultani dari kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati yang mencakup tentang pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna di Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian keanekaragaman hayati. Nah, apa itu pengertian keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu juga biasa disebut dengan biodiversitas, yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi, meliputi perbedaan warna, ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Nah, dari ciri-ciri mereka yang berbeda itu biasa disebut dengan variasi. Selanjutnya ada beberapa tingkatan di keanekaragaman hayati ini. Yang pertama ada tingkat genetik atau tingkat gen. Yang kedua ada tingkat spesies. Dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Oke, kita masuk ke tingkat keanekaragaman yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies atau makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, keanekaragaman ini dipengaruhi oleh susunan gen, dan keanekaragaman tingkat gen ini juga memunculkan variasi antar individu dalam sebuah spesies dan juga menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Nah, keanekaragaman gen itu dikendalikan oleh gen. Selain gen, keanekaragaman ini juga dikendalikan oleh faktor lingkungan. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat atau melalui domestikasi. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu misalnya kita ambil contoh dari buah-buahan. Misalnya ada buah mangga. Ada mangga manis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Nah, ini termasuk keanekaragaman tingkat gen karena mereka memiliki gen yang sama, yaitu gen mangga. Dan coba kita ambil contoh lagi dari hewan. Misalnya hewan kucing. Ada kucing Anggora, ada kucing Persia, dan ada kucing Himalaya. Itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen karena memiliki gen yang sama, yaitu kucing. Oke, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, sekarang kita akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun akan semakin tinggi. Nah, jadi keanekaragaman tingkat spesies itu dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, dari adanya keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan bahwa adanya jumlah dan variasi dalam sebuah jenis organisme. Nah, kita langsung ke contohnya aja nih. Misalnya kita ambil dari contoh tumbuhan. Yang pertama, ada pohon aren yang biasa tumbuh di daerah pegunungan. Pohon kelapa yang biasa tumbuh di daerah pantai. Pohon pinang yang biasa tumbuh di tempat kering. Dan pohon nipah yang biasa tumbuh di tempat basah. Nah, kita coba ambil contoh lain. Misalnya
kita ambil dari hewan, yaitu dari genus Panthera. Jadi misalnya ada Panthera tigris, ada Panthera leo, ada Panthera pardus, dan ada Panthera onca. Itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies karena dia memiliki genus atau famili yang sama, yaitu genus Panthera. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat yang paling tinggi, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di daratan ataupun lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Nah, jadi keanekaragaman tingkat ekosistem itu juga menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah dan juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Nah, terus juga keanekaragaman tingkat ekosistem juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, suhu, cahaya matahari, dan kelembapan. Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu ada ekosistem perairan dan ekosistem darat. Nah, ekosistem perairan itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Nah, contoh dari ekosistem air tawar itu ada danau dan sungai. Lalu kita lanjut ke ekosistem air laut, yaitu ada estuari, ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ada pantai berbatu, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan laut dalam. Oke, kita lanjut ke ekosistem darat. Nah, ekosistem darat itu juga mencakup ekosistem yang ada di dunia, yaitu ada hutan hujan tropis, ada savana, ada hutan gurun, ada padang rumput, ada hutan gugur, ada taiga, ada tundra, dan masih banyak lagi. Indonesia itu merupakan negara megadiversitas. Nah, jadi 17-25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. Nah, seperti 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, dan 12.000 jenis jamur dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Oke, kita lanjut ke persebaran flora di Indonesia. Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, flora Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter ditumbuhi tanaman tembakau, kelapa sawit, kapuk, dan karet. Terus yang kedua, daerah dengan ketinggian 650 sampai 1.500 meter ditumbuhi tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Lalu yang ketiga, daerah dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter ditumbuhi tanaman cemara gunung dan anggrek. Dan yang keempat, daerah dengan ketinggian di atas 2.500 meter ditemukan lichen dan bunga edelweiss. Oke, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang persebaran flora di Indonesia, rasanya nggak adil kalau kita nggak ngejelasin persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu dari daerah oriental, daerah peralihan, dan juga daerah Australia. Nah, di daerah oriental itu kebanyakan adalah spesies mamalia yang berukuran besar, misal seperti gajah, banteng, dan juga badak. Dan di daerah oriental ini tidak ada mamalia berkantong seperti kanguru. Dan juga di daerah ini terdapat berbagai macam kera dan terdapat hewan-hewan endemik. Oke, kita lanjut ke daerah peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari daerah oriental dan Australia. Nah, di daerah peralihan ini terdapat banyak hewan endemik. Contohnya komodo.
Nah, kita lanjut ke daerah yang terakhir, yaitu daerah Australia. Nah, biasanya di daerah Australia ini memiliki fauna mamalia yang berukuran kecil dan juga terdapat banyak hewan berkantong seperti kanguru. Dan di daerah ini tidak terdapat spesies kera, tetapi terdapat reptilia besar seperti komodo dan juga terdapat hewan endemik seperti burung cendrawasih. Nah, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi tentang keanekaragaman hayati, apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari keanekaragaman hayati ini? Yang pertama, itu ada sebagai sumber pangan. Yang kedua, ada sebagai sumber obat-obatan. Dan yang ketiga, ada sebagai sumber komestik. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Dan yang kelima, sebagai sumber papan. Dan yang keenam, sebagai aspek budaya